pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 73. Ya ampun, udah lama gak berkutat di ruangan operasi jadi gini nih. Pegel semua badanku, remuk deh kayaknya ini, gumam Clarlista sambil memijat perlahan pundaknya. Setelah sekian lama Clarlista meninggalkan kegiatannya di Korea, kini ia kembali pada bidang keahliannya di Jakarta. Sayangnya mengembalikan memang tak bisa semudah itu, butuh penyesuaian. Ini baru jam 5 pagi, pantesan perutku keroncongan banget. Aku ke kantin dulu kali ya, abis itu tidur dulu di sini. Kayaknya aku juga gak kuat deh buat pulang dengan bawa mobil sendiri. Gumam Clarlista memijat-mijat pelipisnya. Clarlista menyiapkan dirinya untuk melangkah ke arah kantin. Rasa lelah memang begitu mengikat dirinya untuk segera sekedar berbaring. Tapi sayangnya, rasa lapar yang begitu kuat juga seolah-olah memaksanya untuk segera memenuhi hasrat dari kekosongan lambungnya. Sama-sama membingungkan. Sesampainya di kantin, Clarlista langsung memesan sebuah menu sarapan dari kedai yang sudah buka di kantin. Namun betapa terkejutnya wanita itu saat ada seorang lelaki parubaya yang kemarin sudah ia temui. Om Haris, sapa Clarlista menghampiri. Hei Clar, kok kamu pagi-pagi buta udah di sini? Sahut Haris tersenyum. Iya Om, aku baru selesai operasi. Kepalaku pusing banget, ngantuk dan lapar lagi hehe. Ini aku cari sarapan dulu, lapar banget sih hehe, ucap Clarlista bergurau. Operasi, ini masih operasi yang sama dari yang kemarin saat kamu pamit dari kantor Fauzan itu? Tanya Haris terkejut. Sebelum membahas mengenai Aksa terlalu jauh antara Fauzan dengan sang ayah, ternyata Clarlista sudah lebih dulu berpamitan kepada mereka. Dering telepon dari rumah sakit yang membuatnya tak fokus lagi belajar. Panggilan untuknya segera menunaikan tugasnya dalam menolong nyawa seseorang di rumah sakit mulai terdengar. Meski hari ini ia memiliki jadwal praktek yang masih 2 jam lagi, tapi panggilan untuk operasi sudah lebih dulu datang. Iya bener Om, operasi besar gitu, jadi ya gitu, butuh waktu yang cukup lama Om, jelas Clarlista tersenyum. Ya ampun, kamu jaga kesehatan ya, pola makannya juga dijaga biar gak gampang lelah. Oh iya, soal kemarin Om minta maaf ya, gara-gara perdebatan antara Om dengan Fauzan malah jadi bikin waktu kamu untuk belajar itu terbuang sia-sia. Sendu Haris merasa bersalah. Gak apa-apa kok Om. Kan kalau belajar mah bisa lain waktu lagi Om.
Oh iya, kalau Om sendiri kenapa pagi buta udah di sini? Pasti bukan untuk menjenguk seseorang kan? Tanya Clarlista mencairkan suasana. Curiga Clarlista sudah sampai pada titiknya. Memang sudah sangat mencurigakan. Betapa tidak, keberadaan Haris yang di jam yang tak biasanya memang pasti akan membuat banyak pertanyaan bagi siapapun. Iya gak kelar, Om semalam nganter senja. Dia pingsan saat mendengar perbincangan Om dan Fauzan tentang Aksa. Jadi senja masih dirawat di sini, ucap Haris menjelaskan. Maaf ya Om kalau aku terkesan terlalu mencampuri urusan keluarga Om. Tapi sebenarnya emang apa hubungannya Aksa dan senja Om? Aku boleh tahu gak Om? Tanya Clarlista penuh penasaran. Untuk apa Clarlista harus mengetahui semuanya? Karena kedekatannya dengan Aksa. Kalau saja ia tak memiliki hubungan atau bahkan tak mengenal seorang Aksa, mungkin ia tak akan pernah mau mengetahui tentang orang lain. Sebenarnya Aksa itu kakaknya Senja, kakak iparnya Fauzan, jawab Haris dengan pura-pura yakin. Haris memfilter setiap ucapan yang keluar dari mulutnya. Clarlista bukanlah siapa-siapa, dan rasanya tidak sangat etis jika Haris mengumbar aib keluarganya sendiri di depan orang lain. Kalau Aksa adalah kakaknya Senja dan kakak ipar Fauzan, itu berarti Agnes itu adik iparnya Aksa dong. Kenapa Aksa harus mencelakakan Agnes dengan menyuntikkan racun waktu itu? Ada masalah apa sebenarnya dengan keluarga ini? Batin Clarlista bingung. Di sisi lain, di rumah sakit yang sama, Fauzan masih tengah fokus pada pekerjaannya di layar laptop. Kicauan burung-burung yang saling berterbangan tak sedikit pun membuatnya terenyuh untuk sekedar menyapa. Tumben Fauzan sudah bangun pagi-pagi buta. Bukan, mungkin lebih tepatnya ia tak tidur semalaman ini. Karena apa? Kekhawatirannya pada sang istri yang membuatnya benar-benar tak bisa tidur. Pikirannya terus-menerus mengarah pada kondisi sang istri yang terlihat sangat lemah. Apalagi dokter Ira yang memberitahu kondisi Senja yang sebenarnya. Bahkan saking fokusnya, ia sedikit tak menyadari bahwa sang istri sudah siuman. Fauzan, panggil Senja dengan nada lirih. Sayang, kamu udah bangun. Gimana badan kamu? Tanya Fauzan menghampiri. Udah lebih baik. Kok kamu bawa aku ke rumah sakit sih? Tanya Senja dengan lembut. Aroma menusuk khas dari sebuah rumah sakit begitu melemahkan nyalinya. Senja kembali dihadapkan ke sebuah ruangan dengan aroma khas dan suara ventilator yang teramat menyakitkan. Kata dokter, kamu itu dehidrasi dan janin kita kondisinya lemah. Jadi gak mungkin kalau aku biarin kamu di rumah aja sayang, ucap Fauzan mengusap lembut pipi sang istri. Fauzan seakan mengerahkan segala tenaganya untuk bisa disalurkan pada sang istri yang tengah lemah. Ya, lemah dan rapuh. Tepatnya karena lebih ke psikis Senja yang lemah. Laki-laki itu teringat akan ucapan dokter Ira yang memperingatkannya untuk tidak berbicara tentang hal pada Senja. Karena kondisi janin Senja yang lemah, dapat terpengaruhi dengan sangat kontras jika pikiran Senja mengalami stres yang berat.
Fauzan, aku mohon, tolong kasih tahu aku kalau sebenarnya Kak Aksa itu kakak kandung aku kan? Dia gak bener-bener yang mencelakakan papa dan mama aku kan? Mohon Senja sambil memegang lembut tangan sang suami. Sebutkan satu alasan untuk aku berbicara selain kata ya untuk pertanyaan kamu itu, tanya Fauzan kembali. Jadi semuanya beneran, ternyata Kak Aksa bukan kakak kandung aku ya, ucap Senja menitikan air mata lagi. Fauzan menggenggam tangan sang istri dengan begitu kuatnya, seolah-olah ia memberitahu sang istri bahwa kenyataan memang ada saja yang tak sejalan dengan apa yang diinginkan. Terlebih dengan harapan yang selalu hadir dengan indah. Jadi semuanya beneran ya kalau papa mama aku saat itu meninggalnya bukan karena murni kecelakaan pesawat, tapi karena laporannya disabotase atau apapun itu, ucap Senja melemah. Rasa mempercayai memang tak semudah menasihati orang lain. Sedangkan mulut-mulut orang yang usil dengan segala kemahabenarannya, seolah menarik dan menyayat apapun yang mungkin tak tepat posisinya. Sayang, dengerin aku ya. Hidup itu gak ada yang sempurna. Kamu punya suatu hal kamu sempurna dalam satu sisi hingga membuat orang lain iri dengan posisimu. Setelah itu kamu ingin memiliki segala hal lain juga untuk bisa sesempurna mungkin. Gak akan bisa sayang. Kamu gak bisa meminta Allah untuk selalu bisa membuat segala kehidupanmu menjadi sebahagia mungkin tanpa celah. Gak akan bisa, sayang. Fauzan mencoba menenangkan sang istri yang tengah rapuh dan kalut. Kenyataan yang memang sangat menyakitkan, terkadang malah hadir dikala hati tak siap untuk menerima kepedihan. Justru apa yang kamu punya, itulah yang harus kamu syukuri. Seperti keluarga baru yang kamu punya, kasih sayang dari mereka. Jangan hanya karena sebenarnya kamu gak punya kakak kandung, kamu malah jadi insecure, timpal Fauzan menambahi. Kadangkala penyakit seperti stres bisa saja teratasi dengan amat cepat jika penderitanya mau sedikit bersyukur dan tak mengingat lagi hal yang membuatnya merasakan kepedihan yang mendalam. Kamu sayang gak sama janin kita? Tanya Fauzan seakan menohok. Sayang, singkat Senja. Sekarang lebih baik kamu syukuri apa yang ada di dekat kamu. Jangan ingat-ingat hal yang buruk, yang bikin kamu sedih. Ada dia di sini, ada janin kita di dalam rahim kamu yang harus kamu jaga hidupnya. Kamu fokus sama kesehatan kamu ya, tentang masalah ini, biar aku dan papa yang selidiki, biar jadi urusan kita aja ya, jelas Fauzan sambil mengusap lembut pipi sang istri. Aku akan jaga kesehatan, Fauzan. Tapi, kamu jangan, ucap Senja terjeda. Sang suami yang masih sedikit sulit untuk menetralkan deru nafasnya, kembali harus bertengkar dengan batinnya. Rasa-rasanya ia akan menuai perdebatan lagi yang alot dengan sang istri. Fauzan kembali menatap tajam mata sang istri yang sudah terbayangkan akan membela sang kakak. Lagi, entah dengan cara yang harus bagaimana lagi agar Fauzan dapat memberitahu istrinya itu. Kamu jangan ngeliatin aku kayak gitu dong, kesal Senja sambil menjauhkan wajah sang suami. Kamu mau nyuruh aku untuk gak galak-galak sama Aksa kan?
Pasti kamu juga akan meminta aku untuk gak melaporkan Aksa ke pihak berwajib kan? Selalu seperti itu kan? Tebak Fauzan sambil mengintimidasi. Dugaan Fauzan memang selalu seperti itu. Ya, karena memang permintaan Senja selalu seperti itu juga. Tak pernah berubah. Seakan-akan di mata Senja, Aksa itu adalah seorang malaikat yang tak memiliki salah sedikit pun. Salah, kamu mah suka mengada-ada aja kayak gitu. Coba kamu berpikiran positif dulu. Kenapa sih kalau sama aku tuh? Aku kan cuma pengen bilang kalau titik petik 2. Lagi-lagi ucapan Senja terhenti. Hal itu semakin membuat Fauzan menjadi lebih gemas dan penasaran. Bahkan sepertinya emosinya yang meletup layup itu kian mereda. Kalau sekali lagi kamu ngomong dipotong-potong kayak gitu, aku cium bibir kamu ya, sampai kamu kehabisan nafas sekalian. Kesal Fauzan dengan masih menatap tajam. Ih jangan, kamu mah. Aku cuma minta biar kamu jangan biarin aku ketemu sama Kak Aksa lagi ya. Aku benar-benar butuh waktu untuk menenangkan diri. Apa yang Kak Aksa lakuin ke papa dan mama aku itu benar-benar di luar akal sehat. Kayaknya aku gak bisa ngeliat wajah Kak Aksa dalam waktu dekat ini. Aku kecewa banget sama dia, tapi mau bagaimana lagi, kondisi aku juga udah lemas banget. Dengan sedikit kelegaan, Fauzan membuang nafasnya dengan kasar. Ternyata dugaannya tentang pembelaan Senja atas Aksa tidaklah benar. Kini Senja sudah benar-benar berada pada teamwork-nya yang benar. Fauzan memeluk erat sang istri yang terasa begitu rapuh. Tak ada tenaga yang tersisa yang masih terikat di dalam tubuhnya. Benar-benar nihil, kosong. Seakan-akan segala kekuatan telah terenggut dengan paksa. Aku gak kuat terima kenyataan ini. Gak bisa aku untuk percaya dengan semua ini dalam waktu dekat. Sakit banget hati aku, Fauzan. Semuanya udah benar-benar di luar akal sehat aku. Aku masih belum bisa percaya dengan semuanya. Beri aku waktu, mohon Senja dengan air mata yang masih menetes. Sayang, di sini ada bau untuk bisa kamu sandarkan. Di sini ada tubuh aku untuk mampu kamu peluk dengan serat mungkin yang kamu bisa. Dan di sini juga ada telinga aku yang siap mendengarkan segala keluh kesah kamu. Senja menatap dalam wajah sang suami dengan penuh aduan. Diusapnya lembut wajah sang suami yang kini amat begitu ia cintai. Padahal ia sendiri sadar bahwa tak ada sedikit pun rasa yang tumbuh untuk sang suami. Bahkan hanya didominasi oleh perasaan dendam dan dendam lagi. Hasutan, pengaruh buruk dan segala jenis fitnah yang sudah benar-benar membuatnya gelap mata. Maafin aku capek, jangan tinggalin aku butuh dukungan dari kamu, ujar Senja memeluk sang suami lagi. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.